Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi trigonometri. Nah, di sini kita punya definisi trigonometri yang berlaku pada suatu segitiga siku-siku. Jadi, fungsi trigonometri itu adalah fungsi yang melibatkan bentuk trigonometri, baik itu sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, atau kosekan. Nah, misalkan kita punya segitiga siku-siku kayak gini nih, segitiga siku-siku ABC. Dengan sudut alfa ada di sebelah sini, ya, ada di sudut B. Sudutnya kita beri nama sudut alfa. Nah, sin alfa itu diperoleh dari perbandingan panjang sisi yang berada di depannya, di depan alfa, berarti sisi AC, dengan sisi miring, yaitu sisi BC. Sedangkan kalau kosinusnya, kosinus alfa berarti perbandingan antara sisi yang berada di samping sudut alfa, yaitu sisi AB ini, dengan sisi miring BC. Sedangkan kalau tangen, itu perbandingan antara sisi yang di depannya, katakanlah ini depan gitu ya, dengan sisi sampingnya. Oke, biasanya untuk mengingat-ingat, sin itu perbandingan antara panjang sisi depan dibanding dengan sisi miring. Sedangkan kalau kosinus itu perbandingan antara sisi samping dengan miring. Kalau tangen itu depan dibagi samping. Oke, ini untuk sinus, kosinus, dan tangennya. Sedangkan untuk yang berikutnya ada kotangen, sekan, dan kosekan. Kotangen itu adalah sepertangen. Sekan itu seperkosinus. Sedangkan kosekan adalah sepersinus. Nah, ada satu lagi yang biasanya digunakan. Tangen, katakanlah tangen alfa gitu ya, itu sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Gini ya. Jadi kalau misalkan kita punya kotangen di sini ya, berarti kan sepertangen, seper sin alfa dibagi cos alfa. Ini bisa kita tulis sebagai cos alfa dibagi sin alfa seperti ini. Atau kita cari tangannya dulu, baru untuk mencari kotangen mencari dengan seper hasil tangannya gitu juga boleh. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan sinus alfa, kosinus alfa, dan tangen alfa dari segitiga siku-siku ini. Nah, alfanya ada di sini. Berarti sisi yang ada di depannya, berarti sisi yang panjangnya 6 satuan ini adalah sisi depan. Sedangkan sisi siku-siku yang lain, ini sudut siku-sikunya ada di sini. Berarti sisi siku-siku yang lain yang panjangnya 8 satuan ini menjadi sisi samping. Dan tentu saja yang ini adalah sisi miring. Nah, sisi miringnya ini berapa? Bisa kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Misalkan kita kasih nama, ini A, ini B, ini C gitu ya. Sisi miringnya kan berarti BC. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, kita bisa mencari sisi miring BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 ditambah 6, 4. Sama dengan 100. Jadi BC diperoleh akar dari 100 sama dengan 10. Oke, jadi di sini nilainya 10 satuan.
untuk mencari nilai sin alfa, sin itu depan dibagi miring. Berarti berapa ini? Depannya 6, miringnya 10. Bisa disederhanakan jadi 3/5. Cos alfa itu samping dibagi miring. Sampingnya itu 8 dibagi 10 atau disederhanakan menjadi 4/5. Nah, kemudian untuk tangannya, tangan itu depan dibanding dengan samping. Berarti 6 dibagi 8. Boleh kita sederhanakan menjadi 3/4. Seperti ini. Ini adalah nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dan dia hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Kalau segitiganya tidak siku-siku bagaimana? Ya kita harus mencari sisi siku-sikunya ada di mana. Seperti itu. Baru kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri. Ya, ingat dia hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, ini untuk latihannya. Tentukan sin A, cos C, dan tan C dari segitiga siku-siku ini ya. Ini buat latihan. Berikutnya kita punya grafik fungsi trigonometri. Yang pertama adalah grafik fungsi sinus. Jadi bentuk untuk grafik fungsi sinus seperti ini. Berosilasi, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dari min tak hingga sampai tak hingga. Bentuknya terus berulang seperti ini dengan periode 2pi. Jadi misalkan mulai dari sini nih 0 sampai satu bentuk utuh gitu ya, bentuk utuh naik, turun, naik seperti ini. Ini sampai sini. Ini periodenya berarti dia adalah 2pi atau 360 derajat. Sedangkan nilai maksimumnya itu adalah 1, nilai minimumnya adalah min 1. Jadi di sini kita punya amplitudenya 1. Nah, ini di sini kita punya nilai sinus untuk sudut-sudut istimewa 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Seperti ini untuk grafik fungsi sinus. Berikutnya untuk grafik fungsi kosinus, di sini bentuknya sama, masih berulang terus dari min tak hingga sampai tak hingga, tapi dia mulainya dari 1. Jadi pada saat X-nya sama dengan 0, nilai cos-nya, nilai kosinusnya adalah 1. Seperti ini. Periodenya sama, 2pi. Berulangnya seperti ini. Amplitudenya juga 1. Dia mempunyai nilai maksimum 1 dan nilai minimumnya juga min 1. Sama seperti fungsi sinus tadi ya. Maksimumnya 1, minimumnya min 1. Jadi kita punya amplitudenya 1. Sedangkan ini adalah nilai kosinus untuk sudut istimewa. Nah, di sini untuk gambar yang saya tampilkan, di sini periodenya adalah 2pi atau 360 derajat. Jadi, kalau misalkan untuk nilai sudut istimewanya kita sajikan dalam pi radian, itu bagaimana? Kita lihat, kalau 2pi 360 derajat berarti 1pi radian gitu ya. Itu adalah 180 derajat. Nah, berarti kalau misalkan kita punya 30 derajat, itu berapa pi? Jadi, 30 derajat itu sama dengan pi per 6 radian. Jadi 1 pi itu adalah 180 derajat. Nah, kalau 30 derajat itu berapa pi? Berarti kan dari 180 ke 30 kan dibagi 6 ya. Berarti dia adalah pi per 6 radian. Berarti ini bisa kita tulis cos
Pi per 6 itu sama, setengah akar 3. Kalau 45 berapa? 45 derajat itu berarti Pi per 4. Kalau 60 berarti Pi per 3. Kalau 90 berarti Pi per 2. Seperti ini ya. Jadi kalau muncul sudutnya dalam radian, maka kita hitung dengan ini, 1 pi itu adalah 180 derajat. Tinggal disesuaikan saja. Untuk grafik fungsi tangen cukup berbeda karena di sini ada asimtotnya, ada asimtot tegaknya di sini. Jadi ada nilai X yang dia tidak mempunyai nilai tangen, yaitu di 90 derajat. Atau kalau ke kiri min 90 derajat dan kelipatannya. Itu dia tidak mempunyai nilai atau tidak terdefinisi. Untuk periodenya, satu periode untuk fungsi tangen itu adalah 180 derajat. Bisa kita lihat mulai dari sini sampai sini. Ini 180 derajat. Ya, 180 derajat untuk periode fungsi tangen. Sedangkan ini adalah nilai tangen untuk sudut-sudut istimewa. Oke, ini adalah grafik untuk fungsi sin X, cos X, dan tan X. Nah, bagaimana kalau tidak sin X, melainkan seperti sin 2X atau 2 sin 3X plus 45 derajat, seperti itu. Nah, mari kita lihat. Di sini kita punya sin 2X nih contohnya. Jadi, kalau yang sin X, tadi di slide sebelumnya, itu periodenya adalah 2pi, maka sin 2X itu periodenya menjadi pi. Menjadi setengahnya. Jadi mulai dari 0 sampai pi itu sudah mendapatkan satu osilasi. Jadi untuk grafiknya satu kali osilasi, naik, turun, naik ya, untuk fungsi sinus seperti ini ya. Ini hanya memerlukan pi saja, tidak memerlukan 2pi seperti yang grafik fungsi sinus. Bagaimana kalau 3X? Nah, jadi kalau nanti 3X, periodenya itu adalah 2 per 3 pi. Dan seterusnya. Ini kalau kita mengalihkan dengan sesuatu di sini. Bagaimana kalau sin setengah X? Maka periodenya akan menjadi 2pi dibagi setengah. Nah, berarti berapa ini? 4pi. Nanti silakan dibuat grafiknya. Sebagai latihan, buat grafik ini. Sin 3X dan sin setengah X. Ini ya. Silakan dicoba. Ini untuk latihan. Sin 3X dan sin setengah X. Berikutnya, kalau misalkan kita tambah dengan sesuatu, seperti grafik yang kedua ini, maka grafiknya bergeser. Grafiknya bergeser. Kalau ini tandanya plus, maka bergesernya ke kiri. Kalau tandanya minus, nanti bergesernya ke kanan.
Jadi, grafik yang semula mulainya dari 0 derajat, di sini mulainya menjadi mulai min pi per 2. Jadi kalau kita bandingkan dengan grafik fungsi sin X saja, maka grafiknya seolah-olah dia bergeser ke kiri sejauh pi per 2. Sejauh pi per 2. Di sini adalah pi per 2. Gini. Coba nanti untuk latihannya silakan buat sin X plus pi. Ya. Nih. Nah, yang terakhir, di sini saya punya bagaimana kalau kita kalikan di depannya. 2 sin X. 2 sin X. Maka, periodenya sama, 2pi, tapi amplitudonya yang berubah. Amplitudonya menjadi 2. Jadi nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya min 2. Ini yang berubah amplitudo. Gini. Ya. Nanti silahkan dicoba bagaimana kalau grafiknya adalah 4 sin X. Nanti silahkan dicoba ya. Nih. Bagaimana kalau bukan sinus, tapi kosinus atau tangen, atau kotangen, atau kosekan? Ya sama saja. Nanti untuk yang berubah adalah amplitudo, periode, atau dia bergeser sesuai dengan tadi ini. Kalau dia dikalikan dengan sesuatu di depan X-nya ini, koefisiennya berubah, maka yang berubah adalah periodenya. Kalau kita kalikan ini, berarti yang berubah amplitudonya. Kalau kita tambah atau kita kurang dengan sesuatu, maka bergeser dia. Yang bergeser adalah grafiknya, bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, coba sekalian ini satu lagi, bagaimana kalau 3 cos 2x plus pi per 2. Nah, nanti grafiknya seperti apa? Ya, kamu boleh menggunakan software apapun, Wolfram Alpha boleh, mau pakai MATLAB boleh, mau pakai Maple boleh, apa saja. Nah, silakan dibuat ini untuk beberapa fungsi ini. Oke. Berikutnya di sini kita punya beberapa rumus identitas fungsi trigonometri. Ini dihafalkan lebih baik, tidak apa-apa. Jadi kalau kita butuh nanti kita buka ini ya, kita buka rumusnya. Silakan bisa dibaca dulu. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Ini contohnya, tentukan nilai sin 75 derajat dengan menggunakan rumus identitas trigonometri. Nah, kita tahu untuk 75 derajat ini kan bukan sudut istimewa ya. Tapi 75 derajat itu bisa diperoleh dari 30 derajat ditambah 45 derajat. Dengan masing-masing 30 derajat dan 45 derajat ini kan sudut istimewa. Nah, kita bisa menggunakan rumus identitas trigonometri sin X plus Y. Sin X plus Y itu sin X cos Y ditambah cos X kali sin Y. Nah, kalau X-nya adalah 30 derajat dan Y-nya adalah 45 derajat, maka sin X itu sin 30 cos 45 cos 30 sin 45. Oke.
Dari slide sebelumnya tentang fungsi trigonometri di sudut istimewa, kita tahu sin 30 ini setengah, cos 45 setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2. Nah, kita ingat-ingat bagaimana cara mengalihkannya. Di sini ada pecahan setengah kali setengah akar 2. Berarti pecahannya kita kalikan. Setengah kali setengah menjadi 1/4 akar 2. Yang belakang juga kita punya pecahan dan pecahan setengah dan setengah. Berarti 1/4. Kemudian yang ada di dalam akar 3 dan akar 2. Kita kalikan juga menjadi akar 6. Ini bisa disatukan tidak? Tidak. Karena apa? Karena akar 2 berbeda dengan akar 6. Kita tidak bisa menyatukan. Nilai akar yang di dalam akarnya itu berbeda, itu tidak bisa dijumlahkan. Jadi, biarkan tetap seperti ini. Atau kalau mau diringkas, itu kita keluarkan 1/4-nya. Gini. Akar 2 ditambah akar 6. Gini boleh. Jadi mau sampai sini saja silahkan, mau sampai sini juga silahkan. Gitu ya. Ini untuk penggunaan rumus identitas trigonometri. Salah satunya seperti ini contohnya. Nah, sebagai latihan, tentukan nilai cos 135 dan tan 75 derajat. Ini buat latihannya ya. Sekian untuk pembahasan kita pada kesempatan ini. Selamat belajar. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan disampaikan lewat grup WhatsApp. Nanti kita diskusi lewat sana. Atau kalau kita perlu Google Meet, nanti disampaikan saja, kita buka sesi Google Meet-nya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.